Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Regular Pagi A 2017. Di sini kami akan mempresentasikan tentang formula aminofilin injeksi. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Ainisa Nurasanah, Nuri Asminawati, dan Tuti Mutia. Di sini saya akan memaparkan tentang injeksi aminofilin. Injeksi aminofilin ini merupakan obat untuk mengatasi gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis. Ada juga pemberian dari aminofilin ini merupakan serbuk putih, berbau amoniak lemah, dan rasanya pahit. Lalu ada juga kelarutannya tidak larut etanol. Dan penyimpanannya itu harus di wadah tertutup dan tidak tembus cahaya. Kemudian ada zat tambahannya yaitu natrium klorida yang biasa kita sebut sebagai NaCl. Pemberian dari NaCl itu merupakan serbuk putih, tidak berbau dan rasanya asin. Fungsinya sebagai zat pengisotonis. Kemudian ada juga etilendiamin. Pemberiannya itu cairan jernih, fungsinya sebagai pengatur pH, dan yang terakhir itu ada aqua pro injeksi. Pemberiannya cairan jernih dan fungsinya sebagai pelarut. Selanjutnya ada uraian dan analisis farmakologi dari aminofilin. Aminofilin merupakan bentuk zat aktif campuran dari teofilin dan etildiamin. Bentuk zat aktif ini akan dibuat dalam bentuk injeksi intravena. Alasannya karena aminofilin ini merupakan obat asma yang membutuhkan kerja cepat. Mekanisme kerja dari aminofilin yaitu menghambat aktivitas fosfodiesterase yang dihasilkan oleh peningkatan kadar CAMP di dalam otot saluran nafas dan memblok reseptor adenosin. Aminofilin ini diindikasikan untuk mengurangi dan meringankan serangan asma bronkial, di mana aturan pakainya itu diberikan secara intravena, biasanya melalui infus. Setelah pemakaian aminofilin ini akan dihasilkan efek samping berupa mual, muntah, diare, dan sakit kepala. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi dalam pembuatan injeksi aminofilin dalam ampul dengan volume 10 ml. Formula lengkapnya itu sendiri terdiri dari aminofilin 25 mg per mili, etilen diamin secukupnya atau QS, natrium klorida 1,64 mg per mili, dan aqua pro injeksi diat sampai 1 mili. Alasan pemilihan formula aminofilin dibuat dalam bentuk injeksi bertujuan untuk meningkatkan bioavailabilitas sebagai obat anti asma sehingga memberikan efek yang cepat apabila diberikan secara parenteral. Etilen diamin digunakan sebagai pengatur pH bertujuan untuk menstabilkan pH dan mencapai pH maksimum sediaan parenteral ini yaitu 8,6 sampai 9. Natrium klorida digunakan sebagai pengisotonis karena berdasarkan perhitungan tonisitas yang telah dilakukan, larutan ini bersifat hipotonis sehingga harus ditambahkan natrium klorida sebagai pengisotonis sehingga larutan akan menjadi isotonis, dan aqua pro injeksi digunakan sebagai pembawa atau pelarut. Prosedur pembuatannya itu sendiri, pertama-tama masing-masing zat ditimbang terlebih dahulu, kemudian aqua pro injeksi dididihkan selama 15 menit agar terbebas dari CO2. Aminofilin dan natrium klorida masing-masing dilarutkan dalam aqua pro injeksi dan kemudian dicampurkan, setelah itu diukur pH. Selanjutnya ditambahkan etilen diamin sampai pH mencapai 8,6 sampai 9. Kemudian selanjutnya diat dengan aqua pro injeksi sampai 45 ml dan dilakukan penyaringan. Pitat pertama dibuang dan kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam ampul. Pemasukan ini dilakukan dalam laminar airflow atau LAF. Selanjutnya, evaluasi sediaan yang dilakukan terdiri dari uji pH, uji kejernihan, uji kebocoran, uji keseragaman volume, uji partikulat, uji sterilitas, dan uji endotoksin bakteri. Selain itu, penyimpanan sediaan ini harus disimpan pada suhu 15-25 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Sekian yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.